Shalom saudara. Di kesempatan ini saya mau bicara mengenai Markus 11. Bagaimana prinsip doa ini yang sempat saya pelajari waktu saya di sekolah Alkitab, dan bahkan sebelum saya ke sekolah Alkitab, waktu setelah saya lahir baru, saya suka baca-baca firman. Saya lihat Markus 11 ini dahsyat sekali ya. Dari ayat 22, percayalah kepada Allah. Ya kan, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, ya kan, maka dia akan memperoleh apapun yang ia katakan. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya tuh, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, itu kurang rinci, karena aslinya bilang dia akan memperoleh apapun yang ia katakan. Nah, ayat 24 dikatakan, itu sebabnya apapun yang kamu rindukan, waktu kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka itu kamu akan memilikinya. Ya kan? Kalau itu bahasa Inggrisnya ya, itu lebih cocok, karena begini saudara, sekarang di perjanjian baru ini kita harus mengerti, lebih diteguhkan bahwa segala sesuatu sudah diwariskan kepada kita. Itu sesuai dengan di Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani di tempat-tempat tinggi di alam roh, bukan nanti di surga ya. Bukannya nanti di surga, tapi di tempat-tempat tinggi di alam roh. Ya kan, jadi surga ini kan ada tingkatannya. Jadi maksudnya di alam roh ada berkat-berkat rohani. Ya kan, maksudnya berkat rohani itu bukan hanya seputar soal rohani aja, tapi semuanya dalam bentuk roh. Ya kan, keselamatan juga gitu, kesembuhan juga gitu, kemakmuran, perlindungan juga semuanya dalam bentuk rohani, rohani, dan itu ada di alam roh. Makanya firman Tuhan mengatakan di Yohanes 6 ayat 63, Yesus mengatakan daging sama sekali tidak berguna. Daging itu upaya manusia, ya kan, tanpa Tuhan, daging ya. Tapi firmanku adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Jadi janji Tuhan adalah roh dan hidup. Amin. Makanya waktu kita mulai percaya janji Tuhan, akan ada tuntunan, saudara. Akan ada kuasanya, karena kita tidak hanya percaya kepada satu perkataan seperti perkataan orang. Kita sedang percaya kepada Dia, percaya kepada rohnya. Makanya ada sesuatu kuasa, ada hal-hal terjadi gitu loh. Karena kita nggak hanya percaya kepada logos, tapi kepada roh, kepada rohnya, ya kan, dalam bentuk janji, ya kan. Thank you Lord Jesus. Dan janji Allah itu kekal. Amin. Sebenarnya kenapa? Karena rohnya juga kekal, warisan kita tuh kekal. Jadi sayang kalau kita nggak manfaatkan waktu kita di bumi ini, karena di surga nanti kan sudah beda. Kita harus manfaatkan, sehingga dari situ kita nanti akan ada buah-buah. Kita bilang supaya nanti kamu nggak malu kalau ketemu Yesus. Amin. Saudara, kita nggak tangan kosong, ya kan. Kita nggak bercacat celah, tapi kita banyak buah-buah yang dikerjakan di Yesus Kristus untuk memuliakan Dia, muliakan Bapa dan Putranya ya. Jadi kita langsung aja, ya kan. Jadi kita bicara mengenai Markus 11. Percayalah kepada Allah, ya kan. Jadi kalau kita berkata kepada gunung, kepada masalah, kita lagi mau menghadapi satu tantangan, ya kan, mulut kita sama apa yang kita doakan itu sangat ada hubungannya, ya kan. Dan di sini kita lihat prinsipnya, orang itu waktu kita ngomong, ya kan, kita nggak bimbang, kita akan dapat apa yang kita katakan, ya kan, bukan apa yang kita mau.
perhatikan ya, bukan apa yang kita mau loh, bukan apa yang kita pikir, bukan apa yang kita sangka, tapi apa yang kita katakan. Ya kan juga dikatakan, ada ayat yang mengatakan bahwa roh iman itu berkata-kata. Kami memiliki roh iman yang sama, itu sebabnya kami percaya dan kami berkata-kata. Kita punya roh iman yang sama dengan Yesus, ya kan, dengan Elia, Elisa, dengan Rasul Paulus, dengan yang kita roh iman yang sama. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Waktu kita dengar firman-Nya, maka haleluya, ada rohnya Allah, ya, terangnya, ya kan, yang ada di dalam janji firman-Nya. Roh itu mulai mempengaruhi kita. Amin, saudara. Jadi roh itu roh iman yang ada di dalam firman-Nya. Waktu kita dengar dengan hati yang terbuka, pikiran dan hati yang terbuka. Amin, saudara. Maka kita sedang dipengaruhi oleh rohnya Allah, oleh roh iman. Sehingga waktu kita dengar lagi, ya kan, kepercayaan kita akan dipengaruhi. Amin. Dan makanya pentingnya untuk sebelum kita berdoa, Yesus bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu Yohanes 15. Berarti firman-Nya perlu tinggal di dalam kita dulu. Sehingga, kenapa? Sehingga perlu tinggal di dalam kita, dan itu perlu tinggal terus, bukan hanya di sini. Karena kalau di kepala kita bisa lupa, saudara. Kalau kita cuman hafal, kita bisa lupa loh. Terus kita akan bisa mengatakan sesuatu yang lain. Padahal kita sudah dalam doa pernah melepaskan sesuatu, misalnya A. Tapi karena cuma ingatnya di sini, ada saat, ada situasi apa, ya kan, keluarnya dari dalam, bukan dari sini. Ya, sehingga terus kita ngomong keluarnya B gitu loh. Nah, kalau itu terus terjadi, Alkitab bilang kalau kita mendua pikiran, yaitu perkataan kita tidak sinkron, kita ngomong A dan ngomong B, Yakobus bilang, jangan pikir orang itu bisa terima dari Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita ngomong dari hati yang percaya, itu yang kita dapat. Makanya jangan buru-buru doa tanpa kita teguhkan, kita tuh percaya apa, kita mau apa gitu loh. Amin, saudara. Kita pakai waktu supaya firman-Nya teguh di dalam kita, berakar di dalam kita. Karena akan ada ujian. Iblis akan coba, akan ada cobaan. Iblis akan coba cabut itu firman dari kita. Kalau cuma di pikiran, itu dangkal, gampang dicabut, saudara. Karena dia bisa taruh pikiran-pikiran di kita loh. Dia bisa kasih imajinasi, pikiran, saran, langsung atau lewat orang. Amin, saudara. Termasuk lewat perasaan kita loh. Amin. Itu sebabnya, haleluya, kita perlu pakai waktu renungkan. Ya kan? Dan di sini ada prinsip, selain perkataan kita harus sinkron dengan apa yang kita percaya, ya kan? Karena kita akan dapat apa yang kita katakan, ya kan? Terus di situ dikatakan juga apapun yang hatimu, your heart desire, kerinduan hati, dari hati bukan dari daging, bukan dari mata kita asal menta ya, maunya kita bergantung sama pikiran kita gitu. Tidak, dari hati. Ya kan? Apapun kerinduan hati. Ya kan, janji Tuhan kan banyak. Ya kan? Nah, kalau ada orang yang menganggap segala sesuatu di dunia ini, oh tidak penting. Yang penting kita melayani dia. Kalau yang lain nggak penting. Nah, itu tidak sesuai firman. Segala sesuatu ada tempatnya, saudara. Ya kan? Alkitab mengatakan Bapakmu tahu kamu perlu apa. Dia tahu harga-harga rumah berapa, harga mobil berapa, dia tahu harus bayar pajak berapa, dia tahu semua loh. Amin. Dan buat dia itu penting. Dia nggak mau kita kekurangan. Dan dia tahu soal penyakit, soal virus yang kita nggak kelihatan, dia bisa lihat. Amin, haleluya. Dia tahu kalau di dalam tubuh orang itu sudah mulai ada gejala kanker, dia tahu loh. Dan kalau kita mau terbuka, dia bisa
bantu. Kadang-kadang kita mungkin sudah berapa kali disembuhkan, kita nggak tahu. Amin, saudara. Karena dia tahu. Makanya kalau kita jaga hubungan kita sama dia, itu sangat banyak manfaatnya, saudara. Amin. Jadi kita balik lagi di sini katakan, yang nomor 1, whatsoever you decide dari hati. Kita serk nggak? Apa yang kita mau doakan? Kita rasa kok hati saya kepingin ini ya. Bener nggak? Kita serk nggak? Kita tuh mau apa? Jadi nggak cuma ikut-ikutan orang, nggak cuma asal pikiran kita cuma dari keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah itu bukan dari hati kita. Karena hati kita yang baru pasti akan mau apa yang ada di firman-Nya. Hati kita yang baru. Kita sudah lahir baru, kita sudah lahir dari Allah yang adalah kasih, yang adalah bijaksana. Pasti kita menginginkan hal-hal yang ada di firman-Nya. Amin. Haleluya. Termasuk rumah loh. Rumah, ya kan? Bisnis yang berhasil ada di firman-Nya. Amin, saudara. Kalau saudara panggilan bisnis, saudara punya karunia, ada di firman-Nya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Amin. Thank you Jesus. Nah, sekarang kita lihat prinsip ini. Hati, apa yang hati kita inginkan, kita harus teguhkan kita mau apa. Serp enggak, ya kan? Mengganggu kita enggak. Apa yang kita mau minta tuh, itu mengganggu kita enggak, ya kan? Atau kita enggak damai. Nah, setelah itu dikatakan juga, itu kita bisa teguhkan ya. Dari mana tahu Ibu Monica? Firman Tuhan bilang, kalau nggak tahu bisa minta hikmat. Amin. Kalau kita nggak serak, Tuhan beri aku hikmat. Ya kan, kita bisa minta hikmat, tuntunan sama dia sebelum kita minta. Jadi nggak habis-habisin energi kita dengan kita melakukan hal-hal yang kita nggak selesaikan gitu loh. Ya kan, kita nggak pasti ya. Jadi setelah itu juga dikatakan, waktu kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. When you pray, believe that you receive them. Waktu kamu berdoa, bukan nanti selesai doa. Ya kan? Waktu kamu berdoa, percayalah kamu sudah terima. Maka kamu akan memilikinya. You will have it. Kamu akan memilikinya. Maksudnya itu akan manifestasi. Amin, sudah. Thank you. Itu jadi akan di tangan kita. Ya kan? Kalau saudara misalnya dikasih kupon untuk ini, saya kasih kupon pizza ya, saudara, saya kasih kupon pizza. Tapi itu kan kupon itu bukan pizza kan, betul nggak? Jadi supaya jadi pizza ini, kamu perlu ke Pizza Hut, telepon dia, kasih nomor kode kuponnya, nanti mereka akan antar. Nah kalau kita percaya kita melakukan itu, nanti kan setelah itu kita akan memiliki pizza itu. Berarti apa? Kita akan adanya kenyataannya gitu loh maksudnya. Mengerti ya saudara? Jadi inilah tantangannya, karena banyak anak Tuhan waktu berdoa belum benar-benar percaya. Ya kan? Firman-Nya juga nggak ingat. Nggak serak di hati. Amin. Udah langsung berdoa. Ya kan? Sehingga begini. Ya kan? Udah berdoa terus lihat keluar, mana Tuhan? Kok belum Tuhan? Oh, nunggu-nunggu Tuhan. Padahal dia waktu berdoa, dia belum percaya, dia terima. Dan itu ada orang sampai bertahun-tahun loh saudara. Kenapa? Karena waktu dia berdoa, dia nggak percaya, dia udah terima. Contohnya pasangan hidup. Kadang-kadang ada yang mengeluh sama saya. Mana ini? Saya udah berdoa buat pasangan hidup, ada yang mengeluh. Mana rumah saya? Gitu kan? Jadi mereka marah karena mereka bilang mereka ngelihat keluar mana. Kenapa? Karena mereka tidak percaya waktu mereka berdoa. Mereka belum terima waktu mereka doa. Harusnya menurut firman, waktu kamu berdoa, kamu terima, kamu pegang, kamu terima dulu dengan iman. Amin. Janjinya apa? Kamu terima janji itu. Lambano ya. Jadi kalau dikatakan terima di sini bukan pasif loh. Itu bahasa aslinya tuh lambano, itu sesuatu yang agresif. Misalnya kita, ya saya terima.
Saya pegang teguh, saya pegang erat-erat gitu loh. Saya nggak akan biarkan ini lepas dari saya. Gitu loh artinya. Tapi ada anak-anak Tuhan yang nggak begitu. Karena belum terima, tidak terima waktu mereka berdoa, ya kan? Sehingga mata mereka keluar. Dan mereka kesel, mereka kecewa, makanya dari situ masuklah tipuan iblis. Oh, Tuhan belum kasih, karena kamu masih begini sih, kamu masih begitu sih. Nah itu kan, ya kan? Terus kenapa ada kebohongan seperti itu? Lagi nunggu Tuhan. Kamu jangan buru-buru dong, harus nunggu Tuhan. Belum tentu dia mau kasih. Nah, kayak begitu. Kenapa begitu? Karena waktu berdoa belum siap, saudara. Tidak terima waktu doa. Tidak benahin dulu dalamnya kita waktu berdoa. Cuma didorong-dorong keinginan. Karena di situ karena kita akan dapat apa yang kita ngomong. Yesus bilang, apa yang penuh di dalam kamu akan keluar dari mulut. Kalau janjinya penuh di dalam kita, ya kan? Terus kita ada hubungan pribadi sama dia kan, Yesus tuh sumber iman kita loh. Dia pemula penyelesai. Dia ada author tuh berarti di author ya. Jadi dia tuh pencipta iman kita. Terus iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita terus-menerus selain apa yang kita lagi imanin, ya kan? Dan kita juga terus dengar lagi yang lain, firman yang lain, kita bersekutu. Iman kita terus kayak terpelihara. Kita bisa terus lambano ini, kita bisa pegang teguh. Jadi kita terima itu bukan dengan pasif. Ya oke, ya kan? Tapi kita benar-benar, saya pegang. Enggak, Tuhan, saya udah berdoa, firman-Mu ngomong gini. Gitu loh, saudara. Ya itu orang itu, dan dari situ, apa yang terjadi ialah firman itu kan roh. Itu kan hidup. Itu benih. Itu akan bertumbuh. Nah dari situ bertumbuh, ya kan, hidup itu jiwa kita dijagain sehingga waktu ada ujian, ada mungkin ngomong salah gitu, enggak, saya percaya, saya udah doa, enggak, saya percaya, saya udah terima. Gitu loh saudara. Enggak, saya percaya, saya udah doa, saya percaya, saya udah terima. Nah kalau terus begitu, dia pegang teguh, terus dia mengucap syukur, dia siramin lagi. Kalau kita mengucap syukur itu, waktu kita mengucap syukur itu kita kayak siramin lagi itu benih itu. Waktu kita bersekutu sama dia, Allah itu kan matahari. Itu seperti apa nih, kayak tanaman tuh kalau kena matahari itu bisa tumbuh lebih bagus, saudara. Lebih segar, lebih cepat, ya kan, daunnya lebih lebih hijau. Udah gitu melindungi juga, nggak gampang dengan kutu-kutu atau apa gitu loh. Karena ada matahari kan. Nah itu persekutuan kita pribadi, kita bersekutu, kita nyembah, kita bersyukur, ya kan? Terus kita ngakuin lagi, kita ngucap syukur, kita siramin lagi. Sehingga itu yang kita pegang teguh ini makin masuk ke dalam. Amin, makin masuk ke dalam diri kita, sehingga jiwa kita kayak dipegang, itu kayak jadi sauh. Enggak, aku percaya, aku udah doa, aku percaya Tuhan bilang begini. Jadi ada pengharapan, ya kan, walaupun kelihatannya dari luar itu sangat berlawanan dengan apa yang kita lagi percaya loh. Kita percaya A, yang kita lihat itu Z atau B lah. Maaf, Z itu selesai soalnya. Kita percaya A, tapi yang kita lihat itu B, kayak menentang kita. Ya kan, Tuhan Yesus bilang, ayo kita ke seberang. Wah, ada badai. Dia udah bilang ke seberang, kok ada badai? Ya kan? Tapi Yesus gak rubah pikiran kan, gak. Udah sabar aja, kita terima aja. Ini Tuhan Bapaknya di surga lagi mendidik kita untuk kita tetap, kalau tenggelam pun kita akan tetap melayani dia. Dia gak begitu. Dia gak pelintat-pelintat. Dia udah bilang kita akan ke seberang. Jadi dia bertindak sesuai dengan apa yang dia bilang. Badai berhenti, saya bilang ke seberang, kita ke seberang. Amin, saudara. Badai kemudian laut menjadi reda. Kenapa? Dia gak berubah pikiran. Yesus ngomong kita akan ke seberang. Dia gak bilang, nah kita ke seberang ya, mudah-mudahan doa supaya mudah-mudahan sampai. Kita akan ke seberang ya, mudah-mudahan gak ada badai. Kita akan ke seberang, mungkin akan tenggelam ya udah kita. Dia gak bilang begitu, saudara. Amin.
Allah tidak pelintat-pelintut. Ya kan? Allah tidak pelintat-pelintut. Makanya firman-Nya harus jadi patokan. Ya kan? Jadi contohnya, saya kasih contoh. Saya juga pernah begitu ya. Kita kan belajar. Apa yang saya alami saudara bisa belajar. Supaya saudara lebih gampang. Jadi contohnya waktu saya lagi ngimanin 10 hal apa 12 hal, saya nggak inget dah. Saya bikin daftar. Ya kan? Mengenai sesuatu gitu. Waktu itu kita sewa rumahnya besar, tapi banyak yang masih belum ada. Karena tidak fully furnished ya, jadi tidak lengkap. Jadi saya bikin daftar, saya perlu A, B, C, D. Udah. Nah, terus setelah itu saya tahu prinsip ini, saya cuma minta sekali. Saya nggak perlu minta berkali-kali. Kenapa? Karena kita sudah diberkati dengan segala berkat. Ya kan? Itu sudah ada di warisan kita. Saya lagi ngeklaim, Bapak saya perlu gini, sekali aja cukup. Dia udah dengar kok. Ya kan? Jadi, nah karena prinsip ini juga, kenapa sekali aja cukup? Karena waktu berdoa, saya harus percaya. Saya percaya, saya terima. Makanya sekali aja cukup. Amin, saudara. Karena ini bukan doa dedikasi. Kalau doa dedikasi boleh berkali-kali. Kita yang lagi mau menundukkan diri, mau melakukan sesuatu, mengambil keputusan, itu beda dengan Markus 11 ini. Yesus kan berdoa lagi. Ya kan? Dia berdoa sampai 3 kali hal yang sama. Kenapa? Dia nggak berdoa gitu waktu dia mau ke seberang, waktu dia lagi berdoa untuk dua ikan 5 roti. Dia nggak berdoa begitu berkali-kali. Karena semuanya ada tempatnya. Itu lagi berdoa untuk menerima penyediaan. Tapi kalau kita berdoa dedikasi, kita yang lagi mau dituntun untuk melakukan sesuatu, itu boleh berkali-kali. Karena kita perlu dikuatkan lagi, kita perlu ditugaskan. Itu oke. Tapi kalau ini firman-Nya bilang waktu berdoa sudah harus percaya. Percaya apa? Percaya terima. Waktu berdoa percayalah kamu menerimanya, kamu sudah terima. Waktu berdoa, jadi saya cuma minta sekali. Nah dari daftar itu, ya kan, kemudian supernatural. Saya lagi saya ingat lagi jalan di rumah saya, waktu itu panas, salah satunya saya lagi klaim sebagai waktu itu datang ke Indonesia kan, misionaris, panas. Saya lagi klaim kipas angin. Jadi saya ingat waktu itu saya ke kamar kecil, saya bilang, Tuhan terima kasih ya untuk kipas angin. Padahal kipas anginnya belum ada. Tapi kan saya percaya, saya udah terima. Jadi saya percaya doa saya udah didengar. Terima kasih Bapak untuk kipas angin. Udah gitu saya duduk di ruang tamu, saya kan minta meja rotan yang besar. Karena ruang tamunya besar. Ya kan? Saya bilang, Bapak terima kasih ya Bapak untuk meja rotan. Ya kan, terus apalagi ya, meja tulis, saya keluar belum kelihatan, terima kasih Bapak buat meja tulis, karena saya klaim. Saudara tahu nggak, setelah itu, firman itu kan bukan hanya logos, dia rema, firman itu roh, dia hidup, janji Tuhan juga roh, itu kekal, itu ada di alam roh, sehingga itu benih, dia makin bertumbuh, ya kan, kemudian ada uang ekstra datang, ya kan. Nah ini kan benih itu mulai bertumbuh, ada uang ekstra datang. Setelah itu gak lama setelah itu ada teman kita yang mau pindah rumah, pindah tempat. Dia udah mau ke tempat lain, ke provinsi lain. Dia jual semua isi rumahnya. Dan sebagian yang dia jual itu ada di daftar saya, saudara. Amin, kebetulan? Enggak. Karena firman Tuhan akan menghasilkan persis seperti apa yang dikatakan. Jadi kalau firman itu bilang A, itu akan keluar A. Amin. Sama aja kalau saya tanam mangga, kan gak mungkin keluar tomat kan. Amin. Kadang-kadang orang gak ngalamin terus nyalahin Tuhan. Tapi gak perhatikan firman betul dan gak tanya Tuhan. Kita bisa tanya loh, Tuhan kenapa? Jangan nyalahin Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan gak pernah keliru. Kitanya yang perlu pengertian kita perlu lebih jelas. Kita bisa tanya dia, Tuhan terangi aku. Kan dikatakan di Mazmur 18, dia menerangi kegelapanku. Ya kan, terus di Mazmur 16, dia menunjukkan jalan kehidupan. Kita bisa minta. Terus di Yakobus 1, Tuhan mau kasih hikmat kalau orang minta. Tuhan kasih aku hikmat.
kok aku udah 2 ini belum jadi ya, kok nggak jadi ya, gitu loh saudara. Itu namanya rendah hati. Kami saudara. Jadi oke. Nah tapi dari daftar itu ada 2 barang, ada 2 yang saya nggak terima. Amin saudara. Jadi saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Nah Tuhan bilang bukan saya nggak kasih, dia bilang kamu sampai terakhir kamu nggak pasti, kamu nggak tahu mau apa enggak, kamu tuh ragu-ragu, kamu nggak srek. Terus saya periksa hati saya, dalam saya, oh iya ya. Jadi ada 2 item di situ ya, perlu nggak ya, perlu nggak ya, begitu saudara. Di dalam hati saya loh, perlu nggak ya, perlu nggak ya, gitu loh. Makanya Tuhan bilang bukan aku nggak mau kasih, aku nggak bisa kasih. Kamu yang nggak mantep, kamu mau apa? Makanya Yesus tanya kan sama orang buta, ini udah buta kok, Yesus nggak berasumsi, mentang-mentang dia Tuhan gitu kan. Enggak, Allah beroperasi melalui iman, melalui respon manusia. Allah itu cepat loh, Allah itu tangkas cepat. Dia tuh nggak lamban, dia nggak suka nunda-nunda, Allah itu nggak malas loh saudara. Tapi beberapa orang bilang, makanya dikatakan jangan pikir dia lamban, dia tuh nggak berlama-lama. Kalau seperti ditangguhkan, tunggu aja, pasti kalau percaya nggak mungkin. Karena yang bikin lama bukan dia, kitanya. Kita yang kadang robah ini, robah ngomongnya, ngerti kan? Makanya kalau dia sih enggak, Allah itu cepet loh. Kenapa sampai berapa ribu tahun? Karena respon orang yang lambat loh. Amin. Jadi saya periksa, iya ya, bener juga. Ternyata memang sebetulnya saya nggak terlalu butuh gitu loh, ya kan? Jadi uang itu pas untuk apa? 10 item yang kayaknya mungkin 2 item yang saya dapat. Jadi uang itu pas untuk yang 10 item itu aja loh. Kenapa? Karena yang 2 itu saya ragu-ragu, saya nggak mantep. Ya kan, makanya kita bilang kalau kita punya hati yang jujur, ya sebetulnya hati kita tuh jujur. Yang nggak jujur itu jiwa kita, kalau saya bilang. Jiwa kita tuh terombang-ambing gitu loh. Jiwa kita yang harus diperbarui. Saya percaya honest heart tuh hati yang jujur. Hati yang jujur tuh kita tuh udah punya hati yang jujur, hati yang baik. Cuman kalau kita izinkan jiwa kita lebih menguasain hati kita, nanti kita jadi pelintat-pelintut, saudara. Nggak teguh, suka rubah-rubah. Ntar ngomong A, ntar ngomong B, ntar mau A, tapi enggak lah saya mau B. Nah kayak begitu gitu loh. Karena mengizinkan jiwanya. Kalau kita lebih di dalam firman Kristus, jiwa kita akan lebih mantap. Nah, saya beri kasih contoh juga waktu saya hamil anak kedua. Saya dengar banyak cerita yang di mana gitu ya, di tempat waktu saya tinggal di Manado ya, banyak kasus. Ntar mamanya meninggal, nanti anaknya gimana. Jadi kemudian saya ambil ayat dari Mazmur, dia Tuhan yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku. Saya imanin buat anak saya. Saya percaya Tuhan, Engkau yang keluarkan anakku. Kalau dia keluarkan kita, berarti dia bisa keluarin anak kita kan. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang keluarkan anakku dari kandunganku. Saya pegang teguh. Karena saya nggak mau ada pikiran, imajinasi yang negatif. Karena saya sempat dengar yang negatif mengenai, oh mamanya lah ntar meninggal waktu melahirkan, ntar anaknya lah jadi korban, ntar ini, ntar itu. Jadi saya pegang teguh, Tuhan, saya percaya Engkau keluarkan anak saya. Ya kan, dari sejak hamil terus menerus, bulan 1, bulan 2, nggak tiap hari sih, tapi saya benar-benar lambano, saya pegang teguh firman itu. Saya percaya, saya hanya pegang teguh, saya percaya, haleluya. Itu seperti itu sehingga saya terus berdiri. Nah, apa yang terjadi waktu saya ingat saya baru 8 bulan, karena saya pegang teguh terus, saya pegang Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkau yang keluarkan anakku dari kandunganku. Terima kasih Bapak, Engkau yang keluarkan. Terus menerus berdiri. Tapi waktu 8 bulan saya lagi di sekolah minggu, tiba-tiba ada malaikat datang. Ya kan? Saya bisa tahu ya, itu malaikat ya. Saudara nggak usah malaikat juga nggak apa-apa, saudara bisa tahu. Ya kan? Ini cuma kesaksian saya, oke? Ini yang penting saudara bisa tahu lah. Jadi malaikat itu bilang, udah selesai, sudah oke. Dengan kata lain, saya nggak usah terus berdiri. Karena untuk terus berdiri kan perlu energi, energi rohani. Jadi dia bilang, sudah selesai.
Baru 8 bulan. Kenapa? Karena di alam roh, karena terlalu banyak apa yang negatif-negatif, sehingga itu semua harus digantikan dengan yang benar, firman-Nya. Harus dicabut dulu apa yang saya udah sempat dengar yang iblis tanam untuk mau mencoba mengganggu saya. Ya kan? Jadi itu saya pegang teguh supaya itu mencabut semua. Jadi firman itu yang lebih mendominasi saya. Dia, rohnya yang adalah kemenangan. Rohnya yang sudah menerobos. Firman-Nya yang sudah teruji. Itu yang mau mengusir semua itu ketakutan. Ya kan, imajinasi yang nggak benar mengenai ada yang matilah, ibunya ntar gimana. Itu semua itu sudah teguh firman itu, sehingga 8 bulan pun Tuhan sudah kirim malaikatnya. Sudah selesai. Amin, saudara. Haleluya. Dan benar, itu ada kelancaran, saudara. Saya nggak terlalu rasa sakit karena firman itu ya, supernatural. Karena kita sudah ditebus. Jadi saya percayanya operasi. Saya maunya operasi. Padahal dokter bilang, udah normal aja. Bilang, enggak dokter. Karena dia dokter itu saya kenal ya. Saya bilang, saya tidak mau. Saya mau operasi, saya bilang. Saya bilang enggak, saya maunya operasi. Ya kan? Jadi tidak terlalu rasa sakit itu aneh ya. Tidak terlalu rasa sakit itu aneh. Karena firman itu ada kuasanya, saudara. Ya kan, terus udah gitu cepat sembuh, sama sekali nggak ada masalah. Ya kan, padahal kan harus ada jahitan dan harus balik sekali sih periksa. Tapi sama sekali nggak ada efeknya, saudara. Maksudnya sangat mudah lah, sangat ringan. Karena firman itu ada kuasanya. Kehidupan Allah mengusir. Kita pegang teguh. Saya berapa tahun kemudian pernah bicara sama 3 perempuan muda. Mereka semua ngeluh, mereka semua dioperasi. Aduh, itu susah, sakit, saya begini. Saya juga dengar satu orang jahitannya kebuka. Satu orang, saya kemudian kena infeksi pneumonia. Aduh begini, saya kaget. Saya heran, saya enggak loh. Yang hebat itu bukan saya, firman Tuhan, saudara. Amin, saudara. Sama aja, itu berkali-kali bisa dipraktekin. Ya kan, juga waktu percaya soal rumah. Firman itu supernatural. Waktu saya percaya rumah, sempat kita kontrak rumah, terus kemudian ini itu terjadi, kita sewa kamar. Jadi saya bilang, Tuhan, ini harusnya kan habis kontrak rumah beli rumah, bukannya sewa kos. Tapi Tuhan bilang kapasitas kamu untuk menerima harus ditambah. Dengan kata lain, saya perlu lebih ngerti Yesus bikin apa buat saya. Bukan saya dulu fokus saya harus begini dan begitu. Dan itu kadang-kadang begitu ya diajarinnya. Padahal enggak, dia bilang kamu kapasitasnya harus ditambah. Kamu harus lebih ngerti karena Yesus kamu bisa terima. Itu maksud dia. Sehingga dari situ kemudian saya berdoa, terus saya dapat ayat. Nah ini saya dapat ayat. Saya sudah Tuhan sediakan rumah dan halaman. Ya kan, terus juga suami saya percaya restorasi. Itu kan kita sewa kamar 2, restorasi double. Jadi setelah berapa lama saya berdiri, terima kasih Bapak, saya sudah sediakan rumah, engkau sudah sediakan rumah dan halaman. Saya pernah lihat satu rumah, tapi ownernya bilang, kamu harus bayar 2 tahun, berapa, 100 juta lebih gitu ya. Ini udah lama sekali, saudara. Ini 20 tahun yang lalu, saudara. Jadi kemudian, nah ini kan, saya pegang terus itu firman. Jadi saya suka rumah itu, tapi ownernya bilang nggak bisa. Saya waktu itu belum ada uangnya, ngapain? Saya pegang aja itu firman. Saya berdiri terus. Nah, saya tidak mengerti seperti sekarang. Kalau saya ngerti, harusnya tidak selama itu. Itu setahun lebih. Harusnya bisa lebih cepat, saudara. Karena tidak nyaman kalau cuma sewa kamar loh. Makanya cepat atau lambat kadang itu kita ya. Sebetulnya kita yang lambat kadang-kadang. Tapi saudara bisa belajar. Kalau waktu itu saya ngerti seperti sekarang bahwa jati diri kita harus selalu berdiri atas jati diri kita, lebih ngerti jati diri kita, identitas kita orang benar, kita sudah dibenarkan karena Yesus, itu ayat-ayatnya kan ada. Kita sudah dijadikan kebenaran Allah, Yesus itu anugerah kebenaran kita. Kalau saya ngakuin, bukan cuma ngakuin janji, itu bisa lebih cepat. Tapi Tuhan itu murah hati. Jadi waktu udah setahun lebih saya bosan, saya bilang, Tuhan kok lama ya. Sekali waktu saya lagi diam itu,
Ya kan kita punya hubungan pribadi ya. Saya lagi diem itu Tuhan bicara. Itu lihat itu pohon mangga, dia bilang. Itu pohon itu banyak sekali bakal buahnya. Itu doa kamu tuh seperti itu, dia bilang. Kamu sabar ya. Dan waktu dia ngomong sabar tuh bukan berarti harus nunggu lama lagi. Tapi maksudnya jangan gelisah. Nggak perlu gelisah. Setelah dia ngomong itu berapa lama kemudian, saudara? Ya kan? Setelah dia ngomong itu, nggak lama setelah itu, ada hal-hal terjadi. Ya kan? Ini itu terjadi, pokoknya begini. Tuhan kasih saya petunjuk. Ya kan? Terus dari situ, saya pernah harus itu ke Singapura, balik dari Singapura, AC-nya rusak. Nah ini kan, ini semua terjadi karena percaya firman. Firman itu bekerja loh. AC-nya rusak, karena AC-nya rusak, yang punya rumah nggak mau bentulin, saya suruh pembantu saya beli koran. Hari itu ternyata ada disewakan ruko yang ownernya sama dengan rumah yang saya suka, yang harus dikontrak. Dia maunya kontrak 2 tahun, ownernya sama. Jadi waktu dia telepon, saya nanya soal ruko, terus kita ngomong soal rumah itu. Singkat kata dia bilang ini, Monica, rumah itu sekarang kamu bisa sewa per bulan, dia bilang. Amin. Tadinya nggak mau, harus 2 tahun. Harus cash 2 tahun. Tapi terus dia bilang, nggak apa-apa, kamu boleh sewa per bulan. Ya kan? Udah gitu, kemudian suami saya, karena omanya meninggal, dia kirim saya 5 juta dari Amerika. Dia jarang kirim-kirim uang begitu ya. Ini karena omanya meninggal. Ya kan? Jadi, sewa per bulan dan sewanya 5 juta. Saudara tahu, dalam 3 hari saya pindah. Amin. Kenapa? Firman itu. Kau sudah sediakan untuk saya rumah dan alam. Firman itu menyebabkan AC-nya rusak, ada petunjuk lain, saya suruh pembantu saya beli koran, ya kan? Terus firman itu mengubahkan ownernya yang tadi nggak boleh per bulan, dia boleh, saya nggak minta, dia sendiri yang bilang. Udah gitu menyebabkan uang 5 juta datang, uang yang dibutuhkan untuk bayar sewa. Nah itu semua terjadi karena firman itu menghasilkan apa yang dikandungnya. Firman itu mengatakan saya sudah sediakan rumah dan halaman, dan memang kita dapat restorasi. Tadinya kita kan sewa kamar 2, rumah itu kamarnya 4, halamannya 2, restorasi. Amin. Tapi saya perhatikan itu persis jadi seperti benih firman itu yang saya lepaskan. Lambano saya pegang teguh, saya nggak rubah-rubah. Ya udahlah di sini aja lah, sabar aja. Tidak. Atau nanti rubah lagi, tidak, jangan, pegang teguh menjadi seperti apa yang firman katakan. Amin, saudara. Penyakit juga gitu, saudara. Kenapa banyak orang ragu-ragu? Karena kita ngerasa kan. Makanya kita harus izinkan, kita harus tahu dasar kesembuhan itu adalah bukan, sebetulnya itu satu janji yang sudah digenapin. Maksudnya sudah ada gitu. Jadi kita nggak minta Tuhan sembuhkan lagi, tapi kesembuhan itu sudah ada, sama seperti keselamatan. Karena itu bagian dari kutukan, dan Yesus sudah jadi kutuk kita. Dengan iman kita terima waktu kita berdoa. Tuhan terima kasih, saya sudah disembuhkan dari ini. Setiap kali terima kasih Bapak, saya sudah disembuhkan. Dari ini saya percaya saya terima kesembuhan buat ini. Terus aja jaga perkataan kita. Karena kita akan dapat apa yang kita ngomong. Bukan apa yang kita pikir, bukan apa yang kita sangka, ya kan? Bukan apa yang kita rasa, yang kita katakan. Jadi selaraskan kepercayaan kita sama perkataan kita sesuai firman-Nya. Amin, saya rasa cukup begitu aja. Kalau ada orang mau bertanya atau apa, saudara boleh silakan hubungin, ya kan? Kita bisa terus beriman, saudara, kepada firman-Nya, ya. Dan itu tidak susah karena kita sudah jadi anak Dia. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.